Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang pertama, mengapa sebuah pesan memiliki kekuatan bahkan pada pesan-pesan tertentu mampu mempengaruhi penerimanya hingga tidak hanya mengubah pikirannya tetapi juga mengubah perbuatannya. Secara sederhana, unsur komunikasi antara lain adalah komunikator, pesan, media, komunikan, dan feedback. Pesan sebagai inti dari komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam merubah cara pikir manusia yang kemudian mampu mendorong perubahan dunia. Pesan atau message mampu membangun kualitas hidup seseorang yang menjadikan dirinya dipersepsi memiliki kelebihan atau kemampuan lebih tertentu dibandingkan yang lainnya. Sehingga kualitas individu ditentukan oleh sejumlah kualitas pesan yang masuk pada dirinya. Apabila seseorang banyak mengonsumsi atau menerima pesan yang positif, maka akan menjadikan dirinya lebih positif. Demikian juga sebaliknya, jika seseorang tersebut sering menerima pesan yang negatif, maka akan menjadikan dirinya negatif juga. Pesan yang positif selain menjadikan pribadi yang positif dan mampu membuat seseorang lebih sehat psikisnya maupun secara fisik. Yang kedua, kita sudah mempelajari beberapa metode menyampaikan pesan dalam ilmu komunikasi Islam. Coba analisis masing-masing metode itu cocok untuk situasi apa. Di sini terdapat 11 metode dalam menyampaikan pesan. Yang pertama adalah metode hiwar. Hiwar adalah salah satu metode komunikasi yang efektif untuk mencari solusi dari setiap perbuatan. Metode ini cocok untuk dilakukan pada situasi ketika lagi musyawarah, mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua adalah jidal. Jidal dapat dilakukan, penyampaian pesan dapat dilakukan pada saat rapat kerja dengan karyawan dan rekan kerja yang lainnya. Itu dapat mengunggulkan pendapat yang kita yakini yang paling benar. Yang ketiga adalah bayan. Bayan adalah proses penyampaian tentang keagungan Allah, menjelaskan tentang kebenaran agama dengan cara yang jelas agar bisa dipahami oleh pendengar. Situasi ini ketika kita melihat seseorang yang melenceng atau sudah jauh dari perjalanan dari ajaran Allah, dapat kita sampaikan pesan dengan tentang keagungan Allah, menjelaskan tentang kebenaran agama Allah agar dia kembali kepada jalan yang benar. Yang keempat itu tazkir, yaitu dapat dilakukan penyampaian pesan dengan pada situasi seseorang lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Kita bisa menyampaikan pesan dengan metode tazkir, yaitu memberi peringatan agar beliau kembali ke jalan Allah. Yang kelima, tabligh. Tabligh adalah bisa dilakukan pada situasi saat kita ceramah di masjid, menyampaikan informasi secara utuh dengan sumber yang jelas, terpercaya dan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, tabsyir. Tabsyir ini adalah sesuatu yang disampaikan dengan hal yang menggembirakan dan kabar bahagia. Yang selanjutnya, inzar. Yaitu inzar adalah metode penyampaian pesan dengan membutuhkan rasa takut atau menanamkan rasa takut kepada Allah, itu menyampaikan pesan dengan cara mengingatkan azabnya Allah. Contoh kepada anak-anak yang malas untuk sholat dan mengaji dan berpuasa, bisa kita bubuhkan rasa takut agar dia dapat melakukan sesuai dengan perintah Allah. Yang selanjutnya, nasihat. Ini pada situasi ketika kita melihat seseorang yang membuat kejahatan
dengan nasihat kita mampu mengungkapkan sesuatu yang baik dengan harapan orang tersebut bertambah baik. Yang selanjutnya irsyad. Irsyad adalah bimbingan. Dengan bimbingan, ketika kita melihat seseorang dalam masalah, dengan irsyad dapat menunjukkan jalan yang lurus dan membimbing orang tersebut. Selanjutnya wa'ad atau mau'izah, yaitu perkataan yang baik dan lembut. Ketika kita melihat seseorang sedang marah, dengan mau'izah dapat melembutkan hati seseorang dengan kata-kata yang membuat orang menjadi tenang dan lebih sejuk. Yang selanjutnya idqal al-surur. Ketika kita melihat seseorang dalam kemurungan, sedih, sampaikanlah pesan yang mampu membuat orang tersebut bahagia atau melupakan masalah sejenak, dan dengan sikap kepedulian kita, perhatian kita agar beliau lebih merasa aman, nyaman, dan bisa sharing masalah yang sedang beliau hadapi. Yang selanjutnya nomor 3, yaitu dari 8 fungsi komunikasi Islam, jelaskan 3 jenis yang menurut Anda paling penting untuk saat ini. Saya ambil pertama fungsi motivasi, kedua fungsi bimbingan, dan yang ketiga fungsi hiburan. Di dalam situasi saat ini pandemi COVID, yang kita butuhkan adalah fungsi komunikasi motivasi. Pada saat ini sangat-sangat dibutuhkan motivasi, terlebih karena melihat situasi dunia saat ini agar manusia tidak merasa kemurungan atau tidak merasa lebih ke kesusahan. Ada yang memotivasi agar mereka terus bangkit, agar mereka terus bergerak untuk melakukan perubahan. Yang kedua, bimbingan. Manusia sangat membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan masalah saat ini. Manusia sangat bergantung kepada manusia yang lainnya. Butuh arahan atau bimbingan untuk solusi dari masalah yang dihadapi dunia saat ini. Karena jika kita pada saat ini, jika kita tidak ada bimbingan dari orang lain, maka kita akan melakukan pemberontakan karena banyaknya kerja yang tidak selesai, banyaknya pekerja yang di PHK. Kalau tidak ada yang membimbing, tidak ada yang memberi arahan, maka beliau akan memberontak. Yang ketiga, hiburan. Dari apa yang sudah terjadi pada saat ini, hiburanlah yang sangat dibutuhkan. Tapi bukan hiburan yang sangat melenceng dari kehidupan ajaran Allah, yaitu hiburan adalah kebahagiaan atau kabar bahagia dari penderita yang dihadapi saat ini. Misalnya hiburan bersama teman-teman, misal bercerita agar hidup tidak selalu berada dalam kemurungan. Yang keempat, mengapa manusia hakikatnya sangat butuh berkomunikasi dengan Tuhan? Bagaimana caranya? Ini dinamakan dengan komunikasi ilahi. Komunikasi semacam ini telah terjadi sejak Allah meniupkan rohnya kepada manusia. Sejak itulah komunikasi itu mulai terjalin. Setelah manusia dilahirkan, maka Allah sudah menyiapkan beberapa macam media yang memungkinkan untuk tetap berkomunikasi kepada Allah dengan cara sholat, zikir, membaca Al-Quran, istighfar, berdoa, dan bertaubat. Sholat, jika ingin terjalin komunikasi yang baik dengan Allah, sholatlah dengan khusyuk. Zikir adalah ketika kita menetapkan zikir, tidak ada batas waktu kapan harus dilakukan. Zikir bisa dilakukan setiap saat. Ketika kita rindu kepada Allah, bisa mulai kita berzikir, selalu membaca Al-Quran. Terus istighfar ketika kita melakukan kesalahan, meminta maaf kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Terus kita berdoa apa yang kita inginkan kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Soal yang nomor 5, berdasarkan 12 prinsip dasar komunikasi Islam, coba analisis apa yang salah dengan proses komunikasi di sekitar dan media sosial saat ini. Selama ini, bagaimana solusinya? 12 prinsip dasar komunikasi Islam adalah yang pertama ikhlas.
pahala dan dosa, kejujuran, kebersihan, berkata positif, paket, hati, lisan, dan perbuatan, 2 telinga 1 mulut, pengawasan, selektivitas, dan validasi, saling mempengaruhi, keadilan, dan privasi. Yang terjadi di sekitar kita saat ini dalam proses komunikasi yang salah adalah banyak orang tua ketika ada masalah ataupun memarahi anaknya dengan cara membentak gitu, tidak dengan cara mengajar. Banyak juga orang tua yang kadang kalau menyuruh anak itu dengan kalimat perintah atau tunjuk menunjuk, bukan dengan perintah meminta tolong. Jadi solusinya seperti ini. Ketika kita ada masalah, tetaplah berkata baik di depan anak. Atau bisa dilakukan ketika ada masalah, jangan membicarakan masalah tersebut di depan anak-anak. Terus dengan kalimat perintah menyuruh anak, tidak dengan dilakukan dengan meminta tolong gitu, tidak dibiasakan. Hingga sejak dari kecil sampai besar, beliau kalau menyuruh orang tuh dengan cara kalimat perintah kayak gitu. Kalau dengan media sosial itu banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan komunikasi dengan media sosial, dengan komunikasi media, yaitu dengan menggunakan dengan cara untuk kejahatan seperti kebohongan, hoax, misalnya dengan pemberitaan yang belum tentu terjadi, yang sama sekali yang tidak terjadi, terus berita yang sangat-sangat membuat orang merasa terzolimi. Solusinya kepada masyarakat setidaknya diberi peringatan ataupun dapat diarahkan oleh pihak yang berwajib agar, atau bisa dilakukan dengan privasi akun media sosial, agar media sosial tidak dilakukan atau tidak disalahgunakan oleh penggunanya. Yang keenam, Rasulullah sangat sukses menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Apa rahasia komunikasi beliau? Rasulullah dalam melakukan dakwahnya menggunakan metode komunikasi yang baik terhadap umatnya, sehingga dakwah yang disampaikan beliau dapat diterima oleh umatnya. Metode yang beliau sampaikan seperti metode komunikasi pengulangan, kiasan, analogi, maupun kisah-kisah ataupun cerita. Pengulangan, beliau ketika menyuruh umatnya untuk sholat, beliau menggunakan pengulangan sebanyak 3 kali. Misalnya, sholatlah kamu belum sholat, sholatlah kamu belum sholat. Jika orang tersebut masih belum bergerak, maka beliau akan mengulanginya sebanyak 3 kali. Yaitu yang kedua, menggunakan metode kiasan. Kiasan adalah sindiran yang tepat atau sindiran yang untuk menggambarkan menggambarkan kesalahan seseorang itu dengan kiasan agar tidak menggunakan dengan kata-kata yang jahat. Yang ketiga, analogi. Analogi, beliau menggunakan dakwah dengan analogi atau perumpamaan tentang keutamaan orang yang berilmu. Yang selanjutnya, kisah atau cerita. Dengan cerita, mereka tertarik atau membaca suatu kisah kisah-kisah Islami yang tanpa disadari mereka telah menerima pesan, petunjuk, pengajaran, nasihat, dan sebagainya. Itulah metode yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.